Jangan sampai menyerah. Kalau menyerah nanti kamu bisa drop, bisa langsung jatuh terus. Jadi biar walaupun menit bermain sedikit, walaupun cadangan pun, kamu harus tetap berjuang berusaha. Ricky Kambuaya tampil luar biasa bersama timnas Indonesia. Pemain kelahiran tahun 1996 itu selalu dimainkan oleh Sintayong dalam skuad Garuda Muda. Posisi Ricky Kambuaya di lini tengah Indonesia sulit sekali tergantikan. Sosok kelahiran Sorong, Papua Barat ini memiliki nama lengkap Ricky Ricardo Kambuaya. Namun, ada cerita menarik mengenai pemilihan dua kata pertama pada namanya itu. Menurut Ricky, kakak dari mamanya adalah sosok yang memberinya nama itu. Menurutnya, nama Ricky Ricardo adalah nama yang lazim dipakai pesepak bola dari Amerika Latin. Kakak mama saya dia kasih nama Ricky Ricardo, nama pemain bola dari Amerika Latin. Dia percaya saya bisa jadi pemain bola waktu itu, ungkapnya. Namun saat itu Ricky tidak begitu percaya dengan harapan dari tantenya tersebut. Dan sekarang harapan dari sang tante terkabul. Saya anggap biasa saja itu. Tapi sekarang harapan dari nama itu jadi kenyataan. Lanjut Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil PNS biasa di Sorong. Sementara sang ibu adalah seorang pedagang. Menurut cerita dari Ricky, sang ibu biasanya menjajakan dagangannya di pasar malam yang ada di sekitar kota Sorong. Ricky Kambuaya sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ibu saya pedagang sering di pasar malam. Kalau bapak PNS di Sorong. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, 3 laki 1 perempuan. Jelasnya, Ricky Kambuaya lahir dan besar di Sorong, Papua Barat. Kota itu dikenal sangat mencintai sepak bola. Bahkan legenda Persipura dan timnas Indonesia Boaz Salosa dan Artisan Salosa juga dilahirkan di Sorong. Ricky sendiri sejak kecil sudah dekat dengan sepak bola. Sejak kecil ia dan teman-teman sebayanya kerap bermain sepak bola dengan menggunakan bola plastik serta kaleng bekas sebagai gawangnya. Awal suka bola itu karena lingkungan di Papua suka main bola semua. Waktu itu main sepak bola gawang mini pakai kaleng, ujarnya. Kemudian kami main futsal, terus mulai lapangan besar. Langsung ada keinginan jadi pemain bola profesional saat itu. Jelasnya. Sebagai orang asli Papua Barat, Ricky memiliki karir yang menarik. Klub profesional pertamanya justru bukan berasal dari Papua Barat atau Papua. Namun, Ricky memulai karir di klub asal Jawa Timur, yaitu PS Mojokerto Putra, sekaligus menjadi tim profesional pertamanya. Ricky memperkuat klub tersebut pada musim 2017 dan musim 2018 di ajang Liga 2. Di klub tersebut Ricky Kambuaya berperan sebagai gelandang sayap. Ia cukup tajam selama memperkuat PS Mojokerto Putra. Ia mampu mencetak 16 gol dari 45 pertandingan. Sebelum memperkuat PS Mojokerto Putra, Ricky sempat bergabung dengan tim Prapon Papua Barat. Saat itu ia dilatih oleh legenda asal Papua Barat Marten Tau. Namun Papua Barat saat itu gagal lolos ke PON Jawa Barat. Mereka kalah bersaing dengan sang tetangga, Papua. Setelah gagal berlaga di PON, Ricky kembali ke Sorong. Setelah itu ia mengikuti seleksi umum di klub asal Jawa Timur PS Mojokerto Putra.
Pelatih saya waktu itu Martin Tao, dia punya koneksi waktu itu, ada koneksi juga dengan pelatih kiper Mojokerto Putra. Saya ikut seleksi terbuka di Mojokerto. Jelasnya. Setelah tampil apik di Liga 2 bersama PS Mojokerto Putra, Ricky Kambuaya menarik perhatian banyak klub Liga 1. Salah satunya adalah PSS Sleman. PSS Sleman yang baru promosi ke Liga 1 2019 langsung mengamankan tanda tangan Kambuaya saat itu. Namun karir Ricky Kambuaya di PSS Sleman saat itu tidak berjalan mulus. Ia hanya jadi pelapis di skuad asuhan Seto Nurdiantoro waktu itu. Ia kalah dengan para pemain PSS yang lain seperti Rangga Muslim Perkasa atau Dave Mustain. Belum lagi saat itu PSS juga punya gelandang asing, yaitu Brian Ferreira. Di Liga 1 2019, Ricky hanya memiliki 14 kali penampilan. Ia mencetak 2 gol di Liga 1 musim tersebut. Namun semua berubah ketika Aji Santoso merekrut Ricky Kambuaya bergabung bersama Persebaya Surabaya pada musim 2020. Kejelian Aji Santoso yang membuat nasib Ricky Kambuaya berubah. Dia membawanya dari PSS Sleman untuk kemudian menjadikannya seorang pemain yang diperhitungkan. Perannya tidak tergantikan di skuad Bajul Ijo. Saya merekrut Kambuaya, dia dulu hanya seorang pemain cadangan, seorang pelapis di PSS Sleman yang menurut penglihatan saya sangat jarang menjadi starter, ujar Aji Santoso. Ketika mengambil Ricky Kambuaya, saya pun hanya melihatnya sekitar 5 menit. Meski dia jarang menjadi starter, saya melihat ada sesuatu yang bisa ditingkatkan terhadap Ricky Kambuaya, imbu Aji Santoso. Karirnya yang cemerlang membawanya masuk ke dalam skuad timnas. Saat membela timnas Indonesia, pemain berusia 25 tahun itu berhasil mencetak gol pertamanya ketika menghadapi Chinese Taipei. Saat membela timnas Indonesia, pemain berusia 25 tahun itu berhasil mencetak gol pertamanya ketika menghadapi Chinese Taipei dalam laga playoff leg kedua yang digelar 11 Oktober 2021. Dalam laga itu, Ricky Kambuaya juga mencatatkan 1 assist. Ketika tampil di Piala AFF 2020, Ricky Kambuaya selalu tampil dalam total 8 pertandingan yang dimainkan sejak fase grup. Dia mencetak 1 gol dalam laga terakhir kontra Thailand yang membuatnya meraih titel Man of the Match. Sayang timnas Indonesia gagal meraih trofi. Kemampuan pemain asal Papua ini kian terasa dalam mengalirkan bola ke lini depan. Melihat penampilannya yang kian berkembang, Ricky Kambuaya tampaknya merupakan pemain kesayangan Sintayong yang akan terus jadi andalan di timnas Indonesia. Kini Ricky Kambuaya bermain untuk Persib Bandung bersama rekannya setimnas yaitu Mark Klok. Tentunya penampilan Ricky Kambuaya akan selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia dalam Piala AFC 2023 mendatang.